Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Apakah masih semangat belajar daringnya? Semoga dengan semangat belajar kalian bisa lebih memberikan yang terbaik bagi dunia, dan semoga kita diberi kesehatan lahir batin oleh Allah dan dijauhkan dari wabah yang melanda negeri ini. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas limit fungsi aljabar dan teorema limit. Sebelum lebih lanjut, kalian harus mengetahui apakah itu limit fungsi aljabar dan teorema limit. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu nilai limit fungsi. Nah, di dalam nilai limit fungsi ini ada substitusi dan perkalian sekawan. Nah, di dalam substitusi ini memasukkan nilai X-nya. Nah, bila nanti menemukan bentuk tentu tak tentu, maka selanjutnya menggunakan pemfaktoran dan L'Hospital. Nah, yang pertama yaitu substitusi. Tahapan pertama untuk menyelesaikan suatu limit di satu titik atau nilai berhingga adalah substitusi langsung. Nah, jika dari hasil substitusi langsung tidak diperoleh nilai dengan bentuk tak tentu seperti di bawah ini, maka nilai tersebut adalah menunjukkan nilai dari limit yang bersangkutan. Kita langsung ke contoh soal substitusi. Yang pertama yaitu limit 3x min 1 x mendekati 2. Nah, di sini yang duanya itu langsung masukkan aja ke x, yaitu 3 kali 2 kurangi 1 sama dengan 5. Contoh soal yang kedua yaitu limit x kuadrat min x tambah 6 x mendekati 2. Di sini juga sama, 2-nya dimasukkan ke x, berarti 2 kuadrat min 2 tambah 6 sama dengan 8. Nah, kita ke contoh yang ketiga substitusi yaitu lim 2x kuadrat min x min 15 per 3x tambah 12. X mendekati negatif 4. Nah, di sini juga sama, negatif 4-nya masukkan ke x. Jadi 2 kali min 4 dikuadratkan dikurangi negatif 4 min 15 per 3 kali negatif 4 tambah 12. Hasilnya 21 per 0. Jadi hasilnya tak terhingga. Nah, sebagai pengingat, jika nanti kita bertemu dengan 0 per konstanta, hasilnya 0. Nah, dan konstanta dibagi 0, hasilnya tak terhingga. Dan konstanta dibagi tak terhingga, hasilnya 0. Nah, itulah hasil dengan cara substitusi. Sekarang bentuk tentu tak tentu. Ada 0 per 0, tak hingga per tak hingga dikurangi tak hingga. Nah, khusus untuk 0 per 0 artinya jika setelah kita masukkan substitusi hasilnya 0 per 0, maka langkah selanjutnya adalah pemfaktoran atau L'Hospital. Oke, yang selanjutnya yaitu pemfaktoran. Nah, apabila hasil substitusi langsung diperoleh nilai bentuk tak tentu, maka kita harus memfaktorkannya sehingga bentuknya menjadi bukan bentuk tak tentu. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan menggunakan strategi substitusi langsung sehingga diperoleh hasilnya. Untuk lebih jelasnya, kita ke contoh soal pemfaktoran. Nah, di sini ada nomor 1, limit x kuadrat min 5x tambah 6 per x kuadrat tambah 2x min 8, x mendekati 2. Hasil dari x kuadrat min 5x tambah 6, nah difaktorkan menjadi x min 2 dikali x min 3, dan yang pembilangnya juga x kuadrat tambah 2x min 8 ketika kita difaktorkan menjadi x min 2 dikali x tambah 4. Nah, selanjutnya yaitu limit x mendekati 2. Jadi yang x min 2 itu sama x min 2 itu pembilang dan penyebutnya kita bagi menjadi 1. Nah, jadi hasil akhirnya yaitu lim x min 3 per x tambah 4 x mendekati 2. Nah, kita substitusikan x mendekati 2 ke x min 3 x tambah 4 menjadi 2 dikurangi 3 per 2 ditambah 4. Hasilnya negatif 1 per 6.
Nah, sekarang contoh soal yang lainnya yaitu, nah di sini ada langkah yang pertama, kita akan substitusikan dahulu dengan soal limit x kuadrat min 9 per x min 3, x mendekati 3. Nah, kita substitusikan, kita masukkan x sama dengan 3-nya ke x, yaitu x pangkat 2 dikurangi 9 per 3 kurangi 3, hasilnya 0 per 0. Nah, sehingga tadi juga kan dalam syarat itu ada kalau 0 per 0 itu bentuk tak tentu. Nah, dengan bentuk tak tentu itu kita akan menyelesaikan soal tersebut dengan pemfaktoran. Nah, di sini tulis lagi soalnya, lim x kuadrat min 9 per x min 3, x mendekati 3, di mana hasilnya yaitu lim kita faktorkan dulu x kuadrat min 9 menjadi x tambah 3 dikali x min 3. Nah, per x min 3. Nah, di sana ada x min 3 dibagi x min 3 menghasilkan 1. Jadi hasilnya lim x tambah 3 x mendekati 3. Nah, sekarang substitusikan x-nya itu ke 3. Jadi 3 tambah 3 sama dengan 6. Selanjutnya dengan cara L'Hospital. Nah, apabila hasil fungsi diperoleh nilai bentuk tak tentu, maka kita dapat menggunakan dengan L'Hospital. Nah, metode ini biasanya lebih mudah digunakan pada limit fungsi aljabar dengan pangkat variabelnya lebih dari 2. Untuk lebih lanjutnya, kita ke contoh soal L'Hospital. Nah, di sini ada limit x kuadrat min x min 6 per x min 3, x mendekati 3. Nah, langkah yang pertama yaitu kita akan substitusikan dulu. Ternyata hasilnya 0 per 0. Nah, tadi juga kan kalau hasilnya 0 per 0, kita bisa menentukan itu bentuk tak tentu ya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita dengan cara L'Hospital. Nah, kita tulis lagi soalnya, lim x kuadrat min x min 6 per x min 3, x mendekati 3. Nah, apa yang terjadi di sini? Ingat, untuk L'Hospital itu kita harus ingat tentang turunan atau diferensial. Nah, ketika fx-nya x yaitu turunannya yaitu 1. Ketika fx-nya 2x maka turunannya itu 2. Nah, dan selanjutnya ketika x kuadrat turunannya yaitu 2x. Mengapa? Yang kuadratnya itu pindah ke depan 2 ya, jadi 2x gitu. Jadi kembali lagi ke soal yaitu x kuadrat menjadi 2x, min x menjadi min 1, min 6 menjadi 0 ya. Sekarang x min 3, x-nya yaitu menjadi 1, negatif 3-nya yaitu menjadi 0, maka 1 kurangi 0 yaitu 1. Nah, langkah berikutnya yaitu dengan langkah substitusi yang x mendekati 3, yaitu x-nya ganti sama 3 menjadi 2 kali 3 dikurangi 1 per 1, 6 dikurangi 1, 5 per 1, maka hasil akhirnya yaitu 5. Untuk contoh L'Hospital lainnya yaitu lim x kuadrat min 25 per x min 5, x mendekati 5. Nah, langkah-langkahnya sama seperti yang tadi. Kalau hasilnya 0 per 0, maka bentuknya bentuk tak tentu. Jadi langsung ke turunan atau diferensial. Nah, di sini langsung hasilnya 10. Nah, selanjutnya yaitu dengan perkalian sekawan. Nah, dengan perkalian sekawan ini strateginya mengalihkan dengan bentuk sekawan dilakukan pada limit berbentuk irasional. Hal ini dilakukan jika sebelumnya kita menggunakan strategi substitusi langsung dan strategi faktorisasi, hasil keduanya adalah bentuk tak tentu. Nah, setelah perkalian itu disederhanakan, maka kita menggunakan strategi substitusi langsung lagi, sehingga diperoleh hasilnya. Nah, untuk lebih lanjutnya, kita langsung ke contoh perkalian sekawan.
Nah, di sini ada penyebut berbentuk akar dan pembilang bentuknya akar. Nah, di sini kita akan penyebut bentuk akar terlebih dahulu. Nah, di sini ada lim x kuadrat min 3x tambah 2 per akar x min 2x mendekati 2. Nah, kita akan mengalihkan dulu yang sekawan, yaitu penyebutnya, yaitu x kuadrat min 3x tambah 2 per akar x min 2. Nah, dikalikan akar x min 2 per akar x min 2. Nah, di sini kita faktorkan terlebih dahulu. X kuadrat min 3x tambah 2, hasilnya x min 1 dikali x min 2 dikali akar x min 2 per, nah tadi kan yang penyebutnya akar x min 2 dikali akar x min 2. Ketika diakarkan ternyata akarnya hilang, jadi x min 2, hasilnya lim x min 1 akar x min 2, x mendekati 2. Setelah itu kita substitusikan x min 2 itu ke x, berarti 2 min 1 akar 2 min 2, hasilnya 1 dikali 0, maka hasil akhirnya adalah 0. Nah, di sini juga sama ketika pembilang yang berbentuk akar. Nah, langkah-langkahnya juga seperti penyebut berbentuk akar. Nah, di sini ada lim 3 min akar 4x tambah 1 per x min 2. Yang diperkaliankan sekawannya itu yang 3 tambah akar 4x tambah 1 dikalikan ya. Nah, ternyata hasil akhirnya yaitu negatif 2/3. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu limit suku banyak atau polinomial. Nah, jika P, X, dan Qx adalah suku banyak, maka lim fx x mendekati 2 sama dengan P A, di mana A itu anggota dari real. Nah, yang kedua yaitu lim Px per Qx, x mendekati 2 sama dengan PA per QA. Nah, untuk lebih lanjutnya kita langsung saja ke soal limit suku banyak atau polinomial. Nah, langkah yang pertama yang kita akan tentukan yaitu pertama kita memfaktorkan terlebih dahulu. Nah, sesudah difaktorkan kita akan menghasilkan hasilnya. Setelah ada hasilnya kita langsung substitusikan ke x mendekati negatif 3. Nah, sesudah itu kita akan mengetahui hasil akhir dari contoh limit suku banyak. Nah, selanjutnya yaitu ada teorema limit. Dalam teorema limit ada dua, yaitu teorema limit utama dan teorema limit tak hingga. Yang pertama yaitu teorema limit utama. Nah, di sini ada syarat-syarat teorema limit utama. Nah, perhatikan ya, 1 sampai 6. Nah, yang kedua yaitu teorema limit tak hingga. Di sini ada syarat-syaratnya 1 sampai 6. Kalian perhatikan. Nah, yang jadi pembedaannya dari teorema limit utama dan limit tak hingga itu hanya x mendekati A sama x mendekati tak hingga. Nah, di situ saja perbedaannya. Nanti juga hasilnya juga bakal beda. Untuk lebih lanjutnya kita ke contoh soal teorema limit. Nah, di sini ada contoh soalnya. Yang pertama yaitu lim 7 x mendekati 3. Nah, contoh ini sama dengan syarat ke-1, yaitu kan K sama dengan K ya, berarti 7 sama dengan 7. Nah, yang kedua yaitu lim 4x kuadrat x mendekati negatif 2. Nah, kita bawanya yaitu teorema ketiga, yaitu 4 kali lim x kuadrat x mendekati negatif 2. Terus kita masukkan teoremanya, teorema 8, terus ke teorema 2. Hasil akhirnya kita substitusikan ke x sama dengan negatif 2. Nah, hasil akhirnya adalah 16.
Nah, ini adalah contoh lain dari teorema limit. Kalian pahami sama seperti contoh sebelumnya. Inilah contoh soal teorema limit. Alhamdulillah, penjelasan dari limit fungsi aljabar dan teorema limit sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.